خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 30 Ramadan, artinya hari terakhir saum Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah karena bisa menuntaskan 29 hari, dan sisanya inilah yang sedang kita jalani. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sampai tamat maghrib, dan bila kita diberi umur sampai maghrib dan seterusnya, maka kita akan meraih keutamaan Ramadan, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan sodako, keutamaan infak, keutamaan amal-amal yang lain yang tentu memiliki perbedaan-perbedaan, memiliki keutamaan-keutamaan, dan itulah Allah sayang kepada hambanya, Allah sayang kepada umatnya, Allah sayang kepada orang-orang yang beriman, sehingga tidak merasa berat menunaikan saum. Bila dasarnya iman, saum itu menjadi satu keindahan, saum itu menjadi kenikmatan, saum itu menjadi amalan yang sangat-sangat dapat dinikmati dengan menjelajahi waktu sampai akhirnya 12 jam setiap hari kita bisa menunaikan saum dengan penuh kesadaran, keimanan, dan juga penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita betul-betul bisa menikmatinya. Dan saya mengajak untuk khotam ini kepada semua kaum muslimin yang mungkin sudah membaca tapi belum tamat, yang sudah tamat beberapa hari, ya, mungkin juga menjadi menjadi bagian penting gitu, ya. Tapi semuanya khotam bersama-sama. Di khotam bersama-sama ini menunjukkan, ya, adanya satu, ya, berkah karena berdoa bersama, kemudian berkumpul bersama dan punya niat yang sama, yaitu mensyukuri dengan adanya kegiatan tadarus Al-Quran. Kenikmatan-kenikmatan yang kita bayangkan, ya, tentu begitu berakhirnya Ramadan ada kerinduan. Bahkan pertanyaannya, berhasilkah puasa kita? Berhasilkah Ramadan kita? Lihat setelah selesai menunaikan saum Ramadan. Lihat setelah menyelesaikan saum Ramadan. Kalau setelah Ramadan dengan latihan 30 hari datang ke masjid, nanti di Syawal datang ke masjid enggak? Nanti di Syawal tadarus lagi tidak? Nanti di Syawal rajin lagi bangun malam tidak? Kemudian banyak itu kebiasaan-kebiasaan yang berhasil. Itu salah satunya meneruskan apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini.
Dan di dalam kegiatan Khatmil Quran yang mungkin kalau istilah saya Khatmil Quran spesial. Kenapa spesial? Di zaman corona masih bisa bersama-sama, tidak ada alasan dalam hal ibadah. Dan tentu dengan cara yang kita gunakan dengan Zoom meeting, dengan aplikasi lain, ini merupakan sarana yang di dalam kehidupan ini menjadi ada suatu kenikmatan. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan Khatmil Quran akan meraih berkah. Jadi acaranya kita bincang-bincang ya. Nah sekarang bincang-bincang siapa yang punya kenikmatan, dan kita mengajak teman-teman ya. Ada yang tadi kepada saya nggak WA, saya belum tamat, biar aja nggak tamat juga, pokoknya khatamna bareng gitu aja. Besok aja tamatnya nggak apa-apa. Pokoknya berjamaahnya. Kalau bahasa kiai dari Suralaya itu disebutnya saya ingin ngalap berkah gitu. Ingin dapat berkahnya, ingin mendapat kebaikannya gitu. Nah makanya di dalam kegiatan khotom itu menjelaskan sedikit tentang syukur ya. Kemudian nanti kurang lebih 20 menit sebelum akhir kita baca surat pendek baru doa. Jadi 1 jam ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mencoba mengirimkan bahan ya yang berjudul tasyakur. Nah, tasyakur nikmah kita ulas sedikit. Tasyakur nikmah, judulnya Tasyakur nikmah, kajian ayat syukur. Tasyakur nikmah khatam Al-Quran akhir Ramadan. Nah, ini. Jadi akhir Ramadan ini digeser ke atas ya. Akhir Ramadan yang kita nikmati di hari ini. Nah di akhir Ramadan ini ya, ataupun di penghujung saum yang kita tunaikan ini ya, kita melihat apa saja bahasan dalam kajian khotam ini. Selanjutnya, jadi khotam yang kita gelar, yang kita nikmati ini, ayat yang menjadi pengantar dalam syukur ini sudah tidak asing bagi kaum muslimin. Mari kita baca bersama-sama untuk mengambil berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah juga, nah itu, tatkala Tuhanmu memaklumkan itu apa? Memaklumkan, ya mengumumkan, menginformasikan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah ini pasti, kata-kata pasti ini bukan main-main. Allah yang mengatakan, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tuh. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, sesungguhnya, kata sesungguhnya itu juga kata penekanan, penegasan, menguatkan ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, nikmat yang kita terima itu Masya Allah banyaknya, tak terhingga. Nah jika bersyukur ya, pasti akan ditambah nikmat-nikmatnya.
Dan jika mengingkari, nah ini mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, bila mengingkari, tidak mau bersyukur itu berterima kasih. Contoh ringan, kalau ada yang ngasih ke kita, kepada kita, terima supaya bersyukur. Yang memberi itu gembira. Itu wujud syukur itu, ya. Jangan diberi tidak diterimakan, ya. Tidak diterimakan, nah itu kan. Jadi bersyukur itu menerima apa saja. Dan kalau dikasih apa, mengucapkan terima kasih itu bersyukur itu. Jadi berterima kasih, bersyukur, senyum, ya, mengucapkan terima kasih itu adab di dalam bersyukur. Jangan diberi aya SMS, aya WA, tapi yang memberi jangan nunggu-nunggu nih. Si eta diberi tuh ucapan terima kasih, gak usah, itu urusan mereka. Urusan yang memberi ya sudah, memberi saja, jangan nunggu-nunggu. Nah, jangan ucapan terima kasih. Tapi menurut hadis ya, orang yang memberi sebelum ada ucapan balik dari yang menerima itu memang ada ketidaktenangan katanya. Apakah sampai atau tidak? Jadi kalau sedang menjelaskan itu bagus dibesarkan fotonya. Dibesarkan. Nah, jadi itu bersyukur kepada Allah. Dan terus ke bawah bahasan selanjutnya. Nah, itu tekanannya di dalam ucapan terima kasih. Tekanan ke bawah terus materi kandungan ayat. Nah, ini makna ayat tersebut dalam tafsir Al-Wajiz karya Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini ke atas. Nah, ya. Dijelaskan bahwa himbauan kepada umat untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Coba bayangkan di Palestina sekarang sedang apa? Mungkin yang tidak membaca berita ya santai-santai saja. Saya lihat ada yang menangis, ada yang dikejar-kejar, kemudian dengan segala macam itu sedang perang. Umat Islam jangan tidur nyenyak, berdoa kepada Allah. Kita masih bisa tidur, bisa saum dengan baik, taraweh dengan tenang. Orang lain masya Allah. Saya lihat kiriman dari Pak Haji Qasim bagaimana itu sekarang sedang memiliki satu gencatan, satu penekanan umat Islam dunia. Maka kita sekurang-kurang berdoa tadi imam bagus itu mendoakan Palestina ya. Kemudian Gaza yang sedang diuji, dicoba umat Islam dunia bergerakkah tidak? Sekurang-kurangnya berdoa. Dan Allah memberitahukan dan menjanjikan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur pada nikmat itu akan kami tambah dari nikmat-nikmatku, sementara jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau nanti tidak bersyukur, azab itu turun ke alam dunia ini, turun kepada individu itu. Bentuk azab atau siksaan Allah kepada hambanya yang ingkar terhadap nikmat Allah adalah dengan melenyapkan semua nikmat yang telah Allah curahkan dari mereka. Melenyapkan, terus ayahkan nikmatan deui. Tidak merasa bahagia. Banyak harta tidak merasa bahagia. Ketemu sama orang tidak merasa bahagia, sudah hilang rasa kenikmatannya gitu. Bukan tidak ada gitu. Harta melimpah gitu, segala macam ada gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dicabutnya, salah satunya ya, dicabutnya nikmat oleh Allah itu sudah tidak ada kenikmatan. Jadi hidup ini serba hampa, padahal kurang apa sih? Kesehatan, makanan, berlimpah tapi nggak ada kenikmatan. Mungkin sedang dicabut itu rasa kenikmatannya oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Terus selanjutnya ayat yang relevan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Nah, ini jadi ayat lain.
Syukur artinya tunduknya hati. Nah ini syukur itu tunduknya hati dan dan pengakuannya terhadap nikmat Allah. Maka sekurang-kurangnya alhamdulillah gitu ya. Bersyukur alhamdulillah. Lisan memuji Allah, anggota badan mengerjakan ketaatan kepada Allah serta tidak menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat. Kalau ada yang tergunakan hal yang maksiat, ya semoga Allah mengampuninya. Mungkin hilaf gitu ya. Terus dengan segala perjuangannya. Allah mensyukuri hamba-hambanya dengan memberi pahala terhadap amal-amal hambanya, gitu. Memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Semuanya harus berdasarkan karena Allah. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan makna tasyakur binikmah ini. Makna tasyakur binikmah, tasyakur binikmah sama dengan kata syukur gitu ya. Di mana kata syukur itu adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak secara langsung atas karunia atau kebaikan dari Allah, seperti pengungkapan rasa syukur dengan mengakui nikmat dalam batin, membicarakan secara lahir atau lisan, sehingga senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi menyebutnya kenikmatan, ya Allah, alhamdulillah. Kau memberikan umur, memberikan ya kelapangan gitu ya, memberikan kesehatan gitu, masya Allah ya. Pakar bahasa Arab Syekh Al-Raghib Al-Asfahani berpendapat bahwa kata syukur juga berarti sebagai upaya untuk mau menampakkan nikmat-nikmat Tuhan ke permukaan. Karenanya maka makna syakaro, ya syakaro, awas membaca dengan sin besar. Ada syakaro, ada sakaro. Apa beda nggak itu kedengarannya? Syakaro, sakaro. Kalau syakaro dengan sin besar apa artinya? Berterima kasih. Kalau sakaro dengan sin kecil, mabuk. Mari kita bersyukur dengan sin kecil, ajak mabuk itu. Mari kita bersyukur dengan sin besar ya. Tapi ya mengucapkan itu kan mungkin ya, mengucapkan lisannya macam-macam. Pokoknya mah sin besar yang jadi utamanya, soal mengucapkan aja di sin kecil. Penaun sin kecil, saya mah bisa ngebedakan. Jadi suruh sin besar sin kecil, yang mananya udah syukur gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu membedakan syukur dan syukur, syakaro dengan sakaro. Tapi kalau kembali kepada kamus bahasa Indonesia mungkin bisa dilihat. Karenanya makna syakaro merupakan lawan dari kafaro. Nah, atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kata dasar syukur di atas dapat kita pahami dengan perasaan syukur, menuntut pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, pengamalan pemanfaatan nikmat tersebut melalui anggota tubuh. Jadi 3 dasar ya, 3 hal yang dimana orang syukur itu pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan wujud bukti dalam perbuatan. Kemudian selanjutnya, nah hikmah dari rasa syukur, hikmah ini. Pertama, pada hakikatnya syukur merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat dari Yang Maha Pemberi. Jadi pengakuan hati mengakui, subhanallah. Itu hati itu rohani ya, bukan mulut. Tapi hati yang paling dalam merasakan nikmat itu hati itu. Kalau mulut mengucapkan isi hati.
Perbuatan itu implementasi dari hati, ucapan, dan perbuatan. Implementasi. Janji Allah untuk menambah kenikmatan bagi yang merasa bersyukur, nikmat tersebut bisa berbentuk jasmani maupun rohani. Nikmat rohani ini juga benar-benar dirasakan, maka akan mencapai makom tuh, akan mencapai derajat tertinggi, yakni cinta kepadanya. Sedang nikmat jasmani ialah ketika seseorang selalu menyibukkan diri sebagai bentuk rasa syukur, maka semakin banyak nikmat yang ia peroleh lahir batin. Nah, gitu. Ketiga, sikap kufur akan nikmat kita, akan nikmat bisa menyebabkan rasa tersiksa. Nah, itu. Rasa tersiksa ini muncul karena ia tidak tahu, tertutup akan nikmat Allah, sehingga ia juga tidak benar-benar mengetahui Allah. Kemudian selanjutnya, setelah hikmah, nah ini ada gambaran nih. Gambar, ada ini gambar cara bersyukur menurut Imam Al-Ghazali. Nah, jadi ini tampil seperti ini. Jadi kalau sedang menjelaskan, satu, merawat kenikmatan. Tuh. Kalau mau pakai satu ataupun ya pertama merawat kenikmatan. Jadi kenikmatan dirawat. Tuh. Kemudian syukur dengan lisan, alhamdulillah. Syukur dengan hati menerima sepenuhnya. Syukur dengan perbuatan, memang melakukan segala aktivitas itu sebagai wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara mensyukuri menurut Imam Al-Ghazali. Salah seorang yang sudah tidak asing bagi umat Islam tentang siapa itu Imam Al-Ghazali. Jadi merawat kenikmatan, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Selanjutnya kita membahas tentang keutamaan membaca Quran sekarang. Karena kita 1 bulan baca Quran nih, harus dinikmati, jangan terpaksa ya. Kalau syukur itu dinikmati, kalau terpaksa capek gitu. Tapi kalau dengan menikmati, ya walaupun sibuk bagaimanapun tetap punya target. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harpan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harpun walakin alifu harpun wa lamu harpun wa mimu harpun. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dengan bacaan tersebut 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan 1 huruf, alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf ya, lam 1 huruf, dan mim harpun. Nah, jadi 1 huruf, nanti 1 hurufnya itu dibalas dengan 10 kali kebaikan. Jadi kalau alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf, alif, lam, dan mim. Kemudian mendapatkan syafaat pada hari kiamat ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kan Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Harus rajin, biasa pengajian, biasa tadarus, biasa rutin terus membiasakan. Sampai kapan ini tadarus? Ada yang bertanya kepada saya, sampai meninggal dunia. Ada yang bertanya, sampai kapan ini tadarus? Terus ada tadarus, sampai kapan ini tadarus? Sampai meninggal dunia. Tidak pernah berhenti, terus membaca Al-Quran, karena dianjurkan supaya mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhirat ya. Kemudian selanjutnya cara mensyukuri atas Al-Quran.
hadir bil Quran ma'as safaratil kiram al bararati walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Orang yang membaca ada 2 macam, ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Bahkan tadarus itu tadarus itu boleh membaca, boleh mendengarkan. Kan kalau sore ada tadarus ya di sini. Mungkin orang punya peluang, bahkan yang hadir banyak yang tidak baca secara pribadi, membacanya bareng-bareng. Itu di sini ada satu hikmah. Mungkin yang terbata-bata dapat pahala. Kalau yang pasif di sini katakan akan berkumpul dengan para malaikat. Masya Allah. Jadi maksudnya yang terbata-bata bareng dengan yang lancar-lancar, sugan kabawa lancar, kan gitu. Jangan saya emang nggak bisa baca Quran, takut kedengar orang lain kesalahan saya. Gak usah takut. Daripada menyesal nanti di akhirat, mendingan bergerak, berjuang bersama-sama membaca dengan tadarus, dengan apapun. Jangan merasa takut. Semuanya kita akan menghadapi hari kiamat yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian selanjutnya setelah cara bersyukur ya, mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah ini. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Jadi mengajak khotam, mengajak tadarus untuk menggapai berkah, hakikatnya itu. Untuk mendapatkan berkah gitu ya. Kemudian selain mentadaburi, cara bersyukur atas Al-Quran ya, cara bersyukur atas Al-Quran yaitu masalul ladzi hummilut taurah summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfarum bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Nah, itu kalau di sini ada ceting masuk. Perumpamaan orang yang dipikulkan ya kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Itu cara mensyukuri nikmat. Kemudian setelah cara mensyukuri ya, kisah teladan. Ini ada kisah teladan. Sejarah telah mencatat kalimat-kalimat penuh hikmah dari Utsman bertutur tentang Al-Quran. Ia berkata, jika hati kita suci, nah ini kalimatnya, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Robnya. Tuh, kalau suci hatinya. Kalau kurang suci mah baru salamar sudah capena alah batan. Maca Al-Quran ripuhna teka tulungan gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kata sahabat itu ya, dia berkata, jika hati kita suci, nah itu, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Robnya. Beliau juga mengatakan, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa melihat membaca Al-Quran. Coba itu, membenci dirinya. Apa saja sih diri aku ini kok sampai melupakan Al-Quran? Dimarahi itu dirinya. Utsman bin Affan radhiyallahu mengatakan, bagian dunia yang kucintai ada 3. Nah ini kata Utsman bin Affan, bagian dunia yang kucintai ada 3. 1, mengenyangkan orang yang lapar.
Dua, memberi pakaian mereka yang tak punya. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan bagian dunia yang kun cintai ada tiga. Jadi kecintaan dunia itu diwujudkan dengan tiga hal. Mengenyangkan orang yang lapar, itu Utsman cinta menjadi pemberi kepada orang lain. Dia selalu memberi, ya. Jadi manusia itu sok ada harta teh bagi-bagikan. Apalagi sekarang sehari lagi nih, yang lipatan pahalanya terus berlipat-lipat. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua memberi pakaian mereka yang tak punya. Mungkin ada orang yang tidak punya pakaian, itu juga memberi. Ketiganya membaca Al-Quran. Tidak jarang Allah Al-Hakim mewafatkan seseorang sedang melakukan kebiasaannya ketika hidup. Nah, tidak jarang Allah Al-Hakim mewafatkan seseorang sedang melakukan kebiasaannya ketika hidup, ya. Ketika hidup, apa kebiasaan yang dilakukannya? Seperti Utsman kebiasaannya membaca Al-Quran, maka dia wafat pada ataupun sedang membaca Al-Quran. Itu karena kebiasaannya. Kalau kebiasaannya marah-marah pada orang lain, nanti wafatnya pada waktu marah nanti. Ataupun kebiasaannya sedang meninggalkan atau tidak mengindahkan panggilan, gitu, bisa nanti justru dia itu jadi masalah. Maka biasakan baca Quran, karena Quran itu sudah dijelaskan dari atas seperti yang diungkapkan tadi. Kemudian kisah yang lainnya, ya, yang juga merupakan gambaran dari kisah yang mendidik generasi ahli Quran sebagai tanda syukur dan cinta Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tuh gitu. Mempelajari Al-Quran, ada yang belajar Iqra, ada yang Quran besar, mempelajari gitu ya. Ada yang membaca bersama-sama berjamaah dengan menunjukkan ini panjang, ini pendek, ini sin, makhorijul huruf, ya, tajwidnya terus itu. Nah, maka jadilah orang-orang yang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya insan adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, setelah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, nah ini doa agar senantiasa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni. Nah ini, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah ini doa supaya menjadi manusia yang pandai bersyukur. Adalah yang pendek, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya hidup kita bersyukur terus gitu ya. Kalau bersyukur itu kan berterima kasih dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Nah, supaya menjadi orang yang bersyukur, doanya mana? Nah, ini doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Saya kira itu saja pengajian tadarus, pengajian khatmil Quran pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.